Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN kembali. Masih tentang norma, hanya materinya yaitu materi baru tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tujuan pembelajaran kita harus belajar tentang ini adalah yang pertama, anak-anak mampu memahami arti penting norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, anak-anak mampu memberikan contoh norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan akibat pelanggaran norma dengan benar. Dan yang keempat, setelah semuanya itu, anak-anak mampu menjelaskan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dengan benar. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar orang-orang yang sedang menyeberang jalan. Kira-kira sudah benar atau belum ini ya? Iya, ini masih belum benar. Karena apa? Karena dia masih menyeberang jalan lewat ke pembatas jalan. Padahal kalau mau dilihat ini, di sini ini ada jembatan penyeberangan. Tapi ini malah lewat pembatas jalan. Nah, kira-kira sudah benar atau belum ini? Belum ya, Nak ya? Baik. Nah, seandainya ini terus dilaksanakan, terus dilakukan, apa akibatnya? Nah, ini dia akibatnya. Akibatnya adalah ini, kecelakaan. Kamu bisa ketabrak, bisa keserempet, nah, baik itu oleh mobil, bus, atau sepeda motor. Bahaya kan? Nah, bagaimana yang seharusnya? Yang seharusnya adalah kita lihat kalau di situ ada zebra cross, kita melewati zebra cross ini ya, garis-garis putih ini. Nah, kalau di situ disediakan jembatan penyeberangan, maka kita silakan lewat ke jembatan penyeberangan ya, supaya aman. Baik, perhatikan lagi nih gambar ini. Di sini ada Yong Blaster, ada Yong Batak, ada Yong Manado, ada Yong Java, Yong Ambon, dan Yong Papua. Mereka ngomong apa sih ini? Oke, mereka semua intinya mengatakan bahwa kita ini satu Indonesia. Nah, berdasarkan dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa norma itu terbentuk karena adanya ini, perbedaan ini kan termasuk masyarakat Indonesia ya. Jadi karena adanya perbedaan macam-macam di dalam individu ya, itu sehingga membuat manusia kemudian membentuk yang namanya norma. Nah, kemudian manusia itu memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda. Kemudian, mengapa norma itu penting? Mengapa norma harus dipatuhi? Jawabannya adalah agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Norma diciptakan supaya manusia bersatu dan tertib. Berikutnya, fungsi aturan dalam masyarakat itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Nah, maksudnya apa yang ketiganya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu pedoman dalam bertingkah laku. Maksudnya,
norma memuat aturan tingkah laku dalam pergaulan sosial. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan, itu harus sesuai dengan norma yang berlaku. Ya. Kemarin di bagian contoh-contoh norma atau pengertian norma, macam-macam norma, kita sudah belajar bahwa dalam masyarakat kita mengenal norma kesopanan, maka apapun tindakan kita juga harus mengikuti aturan dari norma kesopanan. Ya, contohnya. Kemudian di agama juga begitu. Jadi norma berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Nah, tadi kan sudah tahu kita bahwa masyarakat itu berbeda. Oleh karena itu, supaya tidak timbul kekacauan dan ketidaktertiban, maka norma dibuat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Ya, maksudnya tingkah laku anggota masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Iya. Supaya tadi ini berhubungan dengan ini, supaya tidak kacau dan tertib, semua sistem pergaulan, tingkah laku itu harus diawasi dan dikendalikan. Supaya apa? Iya, supaya dia tertib. Kalau tidak dikendalikan, maka yang terjadi adalah berantakan, amburadul. Maka itulah fungsi aturan, fungsi norma. Baik. Norma hukum. Kita mau bahas tentang norma hukum. Norma ini memiliki peranan yang besar bagi negara. Karena norma hukum bersifat memaksa, tegas, dan mengikat seluruh warga negara, para penyelenggara negara juga. Sehingga siapa saja yang melanggar akan terkena sanksi yang tegas. Bukan hanya masyarakat, tapi juga pejabat-pejabat pemerintah, termasuk juga pejabat-pejabat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi negara itu akan sama sanksinya. Nah, landasan hukum. Yang pertama itu adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang kedua yaitu pasal 27 ayat 1. Ya, ini di Undang-Undang Dasar 1945 juga. Isinya yaitu segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Tidak ada yang boleh kecuali kamu nggak usah mengikuti, tidak ada ya. Semua wajib. Nah, tadi dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum itu apa ya? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik itu tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, di pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan tentang hukum tertulis dan tidak tertulis, ya. Jadi, negara hukum itu segala sesuatunya, apapun yang dia lakukan, kepada warga negaranya, kepada negara itu sendiri, peraturan-peraturannya itu harus didasarkan kepada hukum tertulis. Ya. Nah, selain hukum tertulis ada juga hukum yang tidak tertulis. Nah, kemudian unsur negara hukum itu ada 3. Yang pertama itu ada supremacy of law. Artinya, tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga warga harus dihukum jika melanggar hukum.
ya. Jadi tidak boleh ini suka-suka. Di negara hukum tidak boleh suka-suka. Semua ada aturannya. Kalau ada yang melanggar, tentu harus dihukum. Kemudian, yang kedua, equality before of law. Equal artinya sama. Ya. Berarti setiap orang itu statusnya atau kedudukannya itu sama. Ya. Yang ketiga, human rights. Human berarti manusia. Nah, human rights itu adanya jaminan hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jadi, hak kita di dalam negara itu dilindungi, dijamin. Hak kita itu apa? Ada hak hidup, ada hak untuk sekolah, hak berpendidikan, hak untuk berpendapat, ya. Kemudian hak untuk apa lagi? Untuk memiliki kebebasan. Nah, dan macam-macam. Untuk memaksimalkan pelaksanaan norma hukum, kita memerlukan alat perlengkapan negara. Nah, alat perlengkapan negara itu ada 3 ya, Nak ya. Yang pertama itu ada polisi, yang kedua ada hakim, dan yang ketiga ada jaksa. Nah, ya, tugasnya kalau polisi itu adalah untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan. Jadi polisi ini tugasnya untuk menanggulangi kejahatan. Siapa yang mengganggu keamanan negara, maka polisi yang akan turun tangan. Kemudian hakim. Hakim kerjanya apa? Tugasnya apa? Yang pertama, memeriksa. Yang kedua, memutuskan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah perdata. Ya. Jadi masalah perorangan individu atau perdata itu akan diselesaikan oleh hakim. Kemudian yang ketiga ada jaksa. Nah, jaksa tugasnya adalah ini, mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan. Jadi sebagai jaksa kita tidak boleh suka-suka. Misalnya kita melihat orang itu karena kita geram dengan kejahatannya, kemudian kita menuntut seberat-beratnya. Hukumannya itu tidak boleh. Karena apa? Karena jaksa itu mewakili negara. Jadi dia berlaku atas nama negara. Maka dia memberikan tuntutan kepada pelaku kejahatan itu dengan adil. Ya, tidak boleh berat sebelah. Nah, fungsi norma hukum ada 4. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Ya, jadi hukum itu memberikan mengesahkan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, maka dia harus diberikan sanksi. Nah, kemudian yang kedua, alat rekayasa masyarakat. Rekayasa itu apa, Nak? Rekayasa itu artinya rancangan. Nah, kalau begitu, alat rekayasa itu apa? Alat rekayasa maksudnya hukum diperlukan untuk merancang sikap yang harus dilakukan masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Ya. Jadi hukum ini diciptakan supaya masyarakatnya itu menurut kepada negara supaya ekonomi, pembangunan, sosial dari negara itu bisa maju. Kemudian yang kedua, alat rekayasa masyarakat itu juga dimaksudkan atau artinya supaya perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu dapat dikendalikan. Sehingga masyarakat tetap tertib dan teratur. Nah, kemudian yang ketiga itu sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Ya, jadi masyarakat adalah inti pembangunan. Maka masyarakat
dibentuk sedemikian rupa supaya bisa membangun negara ini dengan sebaik-baiknya, ya. Maka hukum sebagai sarana. Sebagai sarana. Sarana itu apa? Alat kita untuk membentuk masyarakat supaya bisa tercipta pembangunan yang maksimal, ya. Kemudian yang terakhir, ini bukan senjaga tapi senjata, ya. Senjata dalam konflik sosial. Nah, sama seperti misalnya pistol, sama seperti misalnya tongkat atau bambu runcing atau apapun, ya, termasuk senjata, bom misalnya. Nah, hukum itu juga merupakan senjata. Nah, yang namanya senjata otomatis akan dikeluarkan apabila ada konflik atau masalah, ya, yang sulit diselesaikan. Maka kalau ada masalah dengan sosial, dengan masyarakat, dengan orang banyak, dan tidak bisa dilakukan atau diselesaikan dengan kekeluargaan, maka jalan selanjutnya adalah diselesaikan melalui hukum. Nah, kita mau bahas tentang keadilan. Keadilan itu berasal dari kata dasar adil. Adil artinya apa? Artinya tindakan tidak berat sebelah. Itu atau sepatutnya tidak sewenang-wenang. Ya, jadi tidak boleh suka-suka. Kemudian berpihak kepada yang benar dan berpegang kepada kebenaran. Nah, pengertian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi keadilan itu artinya tidak berat sebelah, tidak boleh suka-suka. Kemudian berpihak kepada yang benar dan berpegang kepada kebenaran. Kemudian nilai-nilai keadilan itu ada 3, yaitu distributif, kemudian keadilan legal, dan keadilan komutatif. Nah, keadilan distributif itu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Yang disoroti di sini negaranya. Nah, negara itu wajib, ya, negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban. Nah, contoh yang paling gampang sekarang, negara sedang mengusahakan untuk membagi bantuan gratis kuota kepada siswa dan guru selama pembelajaran daring. Ya kan, anak-anak? Ini sedang diusahakan pemerintah. Kemudian, contohnya subsidi kepada guru-guru, atau ini bantuan juga, ya, subsidi atau bantuan kepada guru-guru atau pegawai yang penghasilannya di bawah 5 juta akan diberikan bantuan. Nah, itu termasuk keadilan distributif. Distributif itu berarti dia yang berhubungan dengan penyaluran, ya. Distribusi, ingat saja kegiatan distribusi itu penyaluran, ya. Jadi keadilan ini bersifat untuk menyalurkan semua bantuan, kesejahteraan, subsidi, dan kesempatan hidup berdasarkan hak dan kewajiban kita. Oke? Nah, kemudian keadilan legal. Keadilan legal itu adalah hubungan antara warga negara terhadap negara. Nah, kalau yang di keadilan distributif tadi tugasnya negara, sekarang di keadilan legal adalah tugasnya warga negara. Jadi, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, otomatis kamu wajib memenuhi atau mentaati atau mematuhi semua peraturan yang berlaku. Itu disebut keadilan legal. Kemudian yang terakhir adalah keadilan komutatif. Itu hubungan timbal balik antara warga negara satu dengan warga negara yang lain.
Kemudian, yang namanya norma hukum, yang namanya peraturan, pasti ada sanksi jika melanggar. Nah, dalam norma hukum juga ada sanksinya, ada sanksi berat dan sanksi ringan. Untuk sanksi ringan itu ada berupa teguran, ya, ditegur dulu 3 kali biasanya. Kemudian tidak juga dilaksanakan, maka akan ada denda, membayar uang. Kemudian yang ketiga, tingkatan berikutnya adalah kurungan atau penjara. Nah, sementara untuk kasus kejahatan yang berat, ya, hukuman yang berat, itu sanksinya adalah yang pertama siksaan fisik. Ya, siksaan fisik itu macam-macam, ada yang ditembak kakinya, ada yang dicambuk, ada yang dilempar batu, dan sebagainya. Itu termasuk siksaan fisik. Kemudian amputasi. Amputasi itu pemotongan bagian tubuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hukuman mati. Hukuman mati ini macam-macam ya, ada gantung, ada penjara seumur hidup, ada tembak mati. Nah, dasar dari sanksi-sanksi itu, apa sih dasarnya? Kenapa kok kita harus diberikan sanksi? Yang pertama itu adalah pembalasan atas kesalahan. Kemudian yang kedua adalah supaya manusia itu jera, tidak mengulangi lagi kejahatannya. Kemudian yang ketiga ada rehabilitasi, rehab, berarti perbaikan, supaya ada perbaikan dari kesalahan masa lalu menjadi kebaikan di masa yang depan. Kemudian supaya tidak mengulangi lagi kesalahan. Dan berikutnya, mengisolasi pelaku. Nah, ini biasanya kalau misalnya dia sudah misalnya membunuh orang berkali-kali atau melakukan kejahatan secara berulang-ulang, maka dia diberikan sanksi. Tujuannya supaya apa? Bukan supaya jera lagi, bukan supaya dia hidup baik lagi atau tidak mengulangi kesalahan, tapi dia supaya ini ya, yang terakhir yaitu mengisolasi pelaku supaya tidak lagi melakukan kejahatan yang membahayakan orang lain. Maka diisolasi. Diisolasi itu berarti ditempatkan di suatu tempat secara khusus, sendirian. Itu biasanya di penjara yang dia isinya hanya sendiri. Nah, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Tadi ya, di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hukum tercipta supaya terjadinya keadilan dalam masyarakat di atas segala perbedaan yang ada. Kemudian, norma hukum berlaku sama bagi semua warga negara, termasuk juga pemerintah. Dan yang terakhir, negara hukum menjamin hak-hak asasi manusia setiap warganya. Itu ada dalam pasal 28 A sampai J. Kamu bisa buka buku undang-undang kamu ya. Di situ ada semua. Apa saja sih hak asasi manusia? Di situ ada ya, hak hidup, hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak dapat pekerjaan, hak beragama, dan sebagainya. Nah, tugas anak-anak, kan kamu tadi sudah lihat ada alat perlengkapan negara, ada hakim, jaksa, ada polisi. Nah, tugas anak-anak, silahkan kamu membuat pengadilan ya di rumahmu. Jadi ada yang jadi jaksa, hakim, dan terdakwa. Kemudian ada yang jadi saksi dan korban. Kemudian kamu videokan dengan durasi maksimal, waktunya maksimal 5 menit. Kemudian videonya dikirim ke WA ibu. Ingat, paling lambat hari Sabtu tanggal 19 September nanti ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga semuanya lancar. Terima kasih, salam sehat. Sampai berjumpa kembali.